Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mabrudi, mahasiswa asal Universitas Jambi, NIM A2P 222126. Sekolah asal Mas Muhammadiyah Al-Furqan. Izinkan kami menampilkan video pembelajaran pada materi listrik statis kelas 12. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana kadzalika bi khairin, syukran. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan melakukan segala kegiatan. Abdi Maula? Apin Alapuan? Ahmad Matin? Alif Muhammad? Aslam Fatur Rahman? Bastia Ropil? Fahri Akbar? Fadil Naswa? Fatur Al-Khansa? Ya, nabda darsana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih afdal, kita mulai dengan doa, berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Sebelum kita mempelajari tentang listrik statis, kita akan sampaikan terlebih dahulu apa tujuan kita belajar listrik statis. Ya, karena dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita akan semakin dalam mempelajari satu hal. Yang pertama, gitu ya, tentu tujuan dari kita belajar pelajaran fisika, khususnya listrik statis ini, tentunya adalah untuk bertafakur terhadap ciptaan Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, dari yang terkecil, nanti kita akan lihat gitu ya, fenomena listrik statis ini dimulai dari hal yang terkecil sampai alam semesta yang besar. Semuanya ada keteraturan, dan keteraturan itu tentu bagi kita gitu ya, ini sangat berguna tentunya untuk menambah keimanan kita. Ya, karena pada hakikatnya kita belajar fisika gitu ya, tidak digunakan dalam ibadah yaumiyah secara langsung. Ketika sholat gitu ya, tidak baca rumus fisika gitu ya, atau misalkan lagi apa gitu, tidak ada. Di akhirat apakah ditanya bagaimana rumus gaya? Enggak gitu. Jadi tujuan fisika tentunya untuk memperdalam iman kita melalui bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita akan memahami fenomena listrik statis di sekitar kita. Ya, sehingga selanjutnya ketika kita sudah memahami fenomena tentang listrik statis yang ada di sekitar kita bisa mengaplikasikannya. Kita bisa mengambil keuntungan ya dari prinsip-prinsip fisika yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari mengingat. Ingat dengan istilah-istilah ini? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Yang sebelah kiri dulu lah, yang jauh. Apa itu gaya? Cung, acungkan tangan. Gaya itu adalah suatu dorongan, tarikan. Dorongan atau tarikan. Definisi umum. Ada yang mau menambahkan atau melengkapi? Irsyad? Benda yang memiliki kelebihan elektron, yang kekurangan elektron. Benda yang memiliki kelebihan atau kekurangan elektron. Siapa tadi? Gading, ngacung. Menambahkan? Mengulangi? Coba ulangi. Benda yang memiliki kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Oke. Kalau kelebihan elektron berarti bermuatan negatif. Kapan bermuatan positif? Ketika
Raise your hand, acungkan tangan. Bagaimana interaksi antara muatan listrik? Bila muatannya berbeda akan saling tarik menarik. Oke, cukup. Kalau muatannya berbeda akan tarik menarik. Berarti kalau muatan positif akan menarik muatan negatif. Oke, yang lainnya? Interaksi yang lain? Jika muatan sama maka akan saling menolak. Berarti kalau misalkan muatannya positif, ditekan dengan positif, interaksinya tolak menolak gitu ya. Apel tidak makan apel gitu ya. Laki-laki akan tertolak dengan laki-laki ya, sesuai dengan fitrah alam seperti itu. Maka selayaknya kalian laki-laki menyukai. Nah, itu adalah modal utama untuk mempelajari apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, materi kita hari ini. Nah, materi kita secara umum kita akan mempelajari yang pertama apa itu gaya Coulomb, gitu ya, atau istilah lainnya gaya listrik. Terus kita juga akan mempelajari tentang medan listrik. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Hah? Gambar apa? Petir. Apakah hubungan peristiwa tersebut dengan listrik statis? Ada yang bisa menjelaskan? Gaya apakah yang bekerja pada peristiwa tersebut? Gaya Coulomb. Atau istilah lainnya? Gaya listrik. Ya, sesuai dengan apa yang akan kita pelajari. Faktor apa saja yang mempengaruhi gaya pada peristiwa tersebut? Jemuran. Hah? Jemuran? Muatan yang besar. Berarti muatannya yang berpengaruh. Apalagi? Jarak apa? Dekat dengan Dekat dengan apa? Jarak permukaan bumi gitu jaraknya ya. Terus apa lagi? Untuk memahami peristiwa yang besar ini gitu dalam keilmuan fisika gitu biasanya kita akan mulai dalam peristiwa yang sederhana. Kemarin gitu ya kita sudah mencoba gitu ya peristiwa yang sederhana dari listrik statis itu dari apa yang digosok-gosok? Penggaris yang digosok-gosok terhadap serbuk kertas. Nah, itu adalah peristiwa yang sederhana. Nah, kita akan coba lagi gitu ya pada benda yang lain. Namun gitu ya untuk melakukan itu kita akan lakukan secara berkelompok. Maka sekarang silakan atur duduknya sesuai dengan kelompok pada bab sebelumnya. Sudah. Ini kelompoknya mana? Kelompok 7. Ya, duduknya berkelompok, Sok. Nah. Boleh, digeserin gitu boleh. Silakan. Boleh, boleh. Kelompok 7, ini kelompok berapa? 4. Itu kelompok 3, 6, 5, 2, 3. Kita akan berdiskusi gitu ya, melakukan simulasi sederhana ya terkait listrik statis yang kaitannya dengan gaya Coulomb. Silakan perwakilan kelompoknya nanti maju ke depan. Yang diambil perhatikan dulu sebelum ke depan. Aqua, sedotan 2, terus lembar kerja, terus bahan ajar. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 sama tisu. Tisu secukupnya. Ya, 2 lembar, 3 lembar silakan diambil. Oke, silakan maju ke depan. Apa yang harus kalian lakukan? Itu petunjuknya ada di LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan itu ada di sana.
jaraknya. Nah, sekarang dibedakan kalau 10 cm gimana, 7 cm gimana, 5 cm gimana. Ya, gitu. Jadi kalau 10 cm gimana? Ketika semakin dekat bagaimana pengaruhnya gitu. Iya, harus sesuai dengan fakta. Ini kayak motor tadi. Hah? Kayak dorong, berarti kayak dorong. Gaya dorong, gaya tarik. Berarti tolak menolak, tarik menarik. Tolak menolak gitu. Berarti sejenis beda jenis muatannya. Sejenis gitu. Tangannya bisa deh. Nah, kenapa ke tangan ikut? Nggak tahu. Beda nggak ke tangan sama ke sini? Kalau ke tangan mah ikutan tuh. Ikut. Kalau ke sini? Didorong. Dorong. Kira-kira kenapa? Kira-kira? Ya, berarti kalau ini sama ini muatannya sejenis. Sejenis. Dua-duanya jadi kalau ini beda. Berarti kalau ini beda jenis ke tangan. Kalau tangan berarti beda jenis karena tarik menarik. Terlihat perbedaannya didekatkan dengan jarak yang sama gitu. Nah, kalau misalkan tadi mah ikut muter ya. Nah, kalau ikut muter misalkan kurang kelihatan, pakai jarak aja misalkan kalau 3 gimana gitu 3 cm. Tapi semuanya sama cm semuanya gitu.
bergerak. Dan juga kenapa sedotan tadi bergerak? Percobaan kelompok kami melihat bahwa sedotan itu bergerak karena adanya gaya dan juga disebabkan adanya muatan antara sedotan satu dan juga sedotan kedua. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada sedotan plastik yang berada di atas botol ketika didekatkan dengan sedotan yang sudah digosok dengan jarak yang berbeda? Pada percobaan pertama, kelompok kami mencoba pada jarak 10 cm, 10 cm sedotan pertama dan juga sedotan kedua. Dan juga dapat kelompok kami mendapatkan kesimpulan bahwa semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka akan semakin kecil gaya listrik antar benda tersebut dan sebaliknya. Jadi ketika jarak benda pertama dan jarak benda kedua 10 cm jauh, maka besar gaya akan semakin kecil. Dan ketika semakin dekat, hanya 3 cm, maka gayanya akan semakin besar. Seperti itu. Kelompok kami juga membuat percobaan apakah sedotan yang digosok dengan tisu dengan waktu yang berbeda 10 detik, 20, 30 hingga 40 detik akan menciptakan gaya yang berbeda. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Dapat kesimpulan bahwa adanya perubahan gaya karena semakin lama digosok semakin besar kecepatan interaksi. Oke, cukup dulu sampai di sana. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Sampai pertanyaan itu ada yang mau menanggapi? Mungkin berbeda di kelompoknya atau ada yang kurang jelas? Tanyakan silakan dari kelompok Isan Babi. Dari yang kesimpulan tadi tentang jarak, jangka waktu yang digunakan, durasi yang digunakan 10, 20, 30 di kelompok kami entah itu salah dalam menggosok atau terlalu besar, telah dicoba, tidak ada perubahan sama sekali. Yang berpengaruh itu jaraknya. Karena kalau Anda bilang semakin lama digosok maka kekuatannya semakin besar. Nah, dan di kelompok kami ngomong pas di tes ternyata tidak berpengaruh. Tapi lebih berpengaruh antara jarak. Kalau jarak semakin dekat maka akan semakin besar. Bahwa ada pengaruh antara besar muatan. Cuman kenapa nggak terasa? Karena percobaan kita hanya dengan sedotan yang mungkin kecepatannya itu nggak terasa, padahal itu hasilnya lebih cepat. Cuma kan saking ringan sedotan, maka percobaannya biasa aja, nggak terasa. Itu hipotesis pertama. Ketika ditambah spekulasi dan lain-lain, maka berpengaruh seperti itu. Oke, temuan kelompok yang lain bagaimana? Akan nanti dikaji gitu, apakah yang menjadi penyebab dari keterbedaan itu, gitu ya. Jadi berbeda dalam penelitian adalah sesuatu yang wajar. Namun nanti dari temuan itu, tentu ada hal yang kemudian harus dikoreksi. Apakah nanti ternyata ada kesalahan prosedur atau ternyata kita menemukan penemuan yang baru. Batu ajaib. Oke, terima kasih untuk kelompok Saman dengan tepuk tangan. Satu lagi. Bismillah. Dan presentasi kelompok Saman nomor 5. Bagaimana interaksi dua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya antara muatan? Baik. Menurut hasil penelitian kami menyimpulkan semakin dekat jarak antara muatan, maka semakin kuat dorongannya, semakin kuat mendorong. Berarti mungkin jarak mempengaruhi besar gaya antara muatan. 6. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi gaya besar antara muatan? Nah, kami menyimpulkan semakin besar semakin besar muatannya, maka semakin besar pula gaya dorongannya. Berarti besar muatan juga mempengaruhi sama seperti halnya jarak besar gaya antar muatan listrik. Berdasarkan hasil pengalaman dan pengamatan pada literatur yang dibaca, tuliskan bunyi hukum kolom beserta persamaan matematisnya. Bunyinya telah kami kaji literatur. Besar gaya tarik atau tolak antara dua muatan akan sebanding dengan besar perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Matematisnya F sama dengan maka dikalikan Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Tunjukkan sama Ahli Fakri, yang positif akan selalu menjauh gayanya. Sedangkan muatan negatif selalu mendekat, selalu menarik. Nah, ketika positif dan negatif didekatkan, maka akan saling menarik seperti ini.
Baca-baca bahan ajar, maka persamaan otomatis adalah E sama dengan F dibagi per F per Q1. F gaya listrik dan Q adalah muatan 1. Jadi gaya listrik pada sebuah muatan yang ditempatkan pada sebuah medan listrik E dinyatakan dengan F sama dengan Q dikali E, muatan dikalikan medan listriknya. Kesimpulan kami dapat adalah pertama, mendapatkan rumus gaya listrik yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K sebagai konstanta kolom dengan besaran 9 dikali 10 pangkat 9, Q nya muatan, R nya gaya. Kemudian mendapatkan juga rumus medan listrik E sama dengan F per Q1, E energi medan listriknya, F gaya listrik dibagi Q muatan listriknya. Ini cukup sekian. Oke, silakan ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi? Cukup. Cukup. Tidak ada yang menanggapi? Cukup? Oke, kasih tepuk tangan. Nah, dari apa yang kalian presentasikan, izinkan saya di sini menambahkan sedikit, gitu ya. Nah, gaya listrik atau gaya kolom, gitu ya, disederhanakan definisinya itu adalah gaya antar benda yang bermuatan. Jadi syaratnya bendanya harus bermuatan dulu. Apa yang kalian lakukan ketika menggosokkan? Nah, gitu. Itu adalah kita membuat benda itu bermuatan. Ketika benda bermuatan saling tarik dan saling menolak, nah itulah kemudian muncul gaya kolom atau gaya listrik yang dipengaruhi oleh satu jarak antar muatan. Maka tadi kenapa di percobaannya jaraknya di bawah. Jadi semakin dekat, secara teori itu interaksi jaraknya harus semakin kuat. Yang kedua, besar muatan. Kita kan nggak tahu berapa besar muatannya. Bagaimana tadi membesarkan dan mengecilkan muatannya? Lama atau tidaknya menggosok. Ketika digosok lama, ya, maka secara teori elektronnya itu lebih banyak yang berpindah, sehingga secara teori muatannya harusnya lebih besar. Ketika muatannya lebih besar, secara teori lagi gitu ya, maka interaksinya harus lebih cepat atau lebih cepat. Gitu. Ternyata tadi gitu ya, hampir semua kelompok gitu ya sesuai dengan teori. Nah, tadi ada satu kelompok gitu ya, apakah gitu ya ketidaksesuaian itu adalah penemuan baru, gitu ya. Jadi kita tidak boleh kemudian mengecilkan yang berbeda, karena bisa jadi yang berbeda itu nanti cikal bakal dari penemuan yang baru. Beda pangkal, beda pangkal. Atau tadi ketika evaluasi, oh iya ternyata saya salah 1, 2, 3, oh itu juga bisa jadi bahan perbaikan. Kita adalah manusia adalah tempat salah. Nah, selanjutnya gitu ya, medan listrik. Nah, tadi digambarkan medan listrik seperti ini gitu ya. Secara sederhana, medan didefinisikan sebagai daerah sekitar muatan yang dipengaruhi gaya. Gitu, jadi ada daerahnya. Nah, nanti ada garis gaya dan lain sebagainya, gitu ya, nanti akan kita perdalam. Cuma secara sederhana gitu ya, bahwa medan listrik digambarkan dengan garis gaya yang dari muatan positif arahnya keluar, yang ke muatan negatif arahnya ke dalam. Ketika berinteraksi, interaksinya tarik menarik, berarti nyambung garisnya. Kalau interaksi tolak menolak, berarti garis
silakan. Di LKPD ada soal, silakan soalnya dikerjakan. Ya, bagian terakhir. Jawabannya dikumpulkan. Oke, sekarang perhatikan dulu mesti semuanya. Nah, tutup dulu, nanti dikumpulkan di akhir. Dalam sebuah pembelajaran itu ada yang disebut dengan refleksi. Nah, jadi refleksi itu adalah ya kurang lebih arahnya seperti ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, gitu ya, kita akan merefleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kira-kira, gitu ya, nanti siapa yang menjawab? Aktivitas apa yang sudah kita lakukan hari ini? Kita sudah ngapain sih hari ini? Oke? Praktikum listrik statis. Praktikum listrik statis. Ada yang melakukan aktivitas yang lain? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Diskusi. Diskusi. Menjawab soal. Menjawab soal. Oke. Menggosok sedotan. Menggosok sedotan. Melatih menganalisis. Melatih menganalisis. Bagian apa yang paling kalian sukai dari aktivitas hari ini? Kerjasamanya. Kerjasamanya. Menggosok sedotan. Menggosok sedotan. Prakteknya. Mendapatkan ilmu baru. Mendapatkan ilmu baru. Ada lagi? Dapat minuman gratis. Dapat minuman gratis. Terima kasih. Sama-sama. Apa bagian yang harus diperbaiki dari pertemuan kita pada hari ini? Boleh? Ini Durasi waktu. durasi waktu. Oke, silakan. Ada lagi? Gak apa-apa, sampaikan saja. Minumannya kurang? Kurang banyak. Ada lagi? Kurang berasa. Kurang dirasa. Oh, harusnya minuman baru. Lu minum. Oke, itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih gitu ya, bahwa pada kesempatan hari ini gitu ya, antum semua sudah melakukan yang terbaik gitu ya bagi diri sendiri, bagi kelompok kalian gitu ya. Namun mohon maaf juga gitu, kalau ada kesalahan ya, baik itu perkataan ya, sengaja ataupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak disadari. Mudah-mudahan pembelajaran kita lebih ke depan bisa lebih baik lagi. Selanjutnya gitu ya, dari bagian listrik statis ini ada yang disebut dengan usaha dan potensial listrik, kemudian ada yang disebut dengan kapasitor. Kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Maka cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini gitu ya. Sekali lagi kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Kami ingatkan kembali, sampah tolong dibuang di tempat sampah. Jangan dimasukkan di kolong bangku, jangan dimasukkan di depan, gitu ya. Dibuang ke tempat sampah. Kita doa, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas segala apa yang kalian lakukan gitu ya. Semoga bisa mendapatkan ilmu dan manfaat yang lebih dari yang kalian harapkan. Mohon maaf gitu ya, apresiasinya hanya 11 botol, itu pun untuk satu kelompok. Ya, setelah dalam sini timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.